Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa bihima tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kemampuan untuk masih bisa berjalan, masih bisa bergerak. Betapa banyak saudara-saudara kita juga ingin sama seperti kita bisa beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, tetapi nikmat untuk bisa bergerak dan seterusnya, berjalan, beraktivitas itu telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada hari ini adalah masalah i'tikaf. I'tikaf ini sebenarnya adalah suatu ibadah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul serta para salafus saleh. I'tikaf berarti mengurung diri, memutus hubungan dengan dunia luar semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tradisi ini digambarkan oleh Al-Qur'an. Misalnya Nabi Daud alaihissalam yang gemar untuk melaksanakan i'tikaf di mihrabnya, dan kita bisa melihat betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dibuka baginya suatu kelebihan-kelebihan yang tidak diberikan kepada orang lain. Nabi Daud alaihissalam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan mampu berdialog dan memahami bahasa binatang. Bahkan kemampuan ini diturunkan kepada anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam juga boleh jadi karena kegemarannya beriktikaf, konsentrasi penuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau juga diberikan kemampuan untuk melunakkan besi. Ketika besi berada di tangannya Nabi Daud alaihissalam, tidak ada besi yang kuat, tetapi semuanya bisa dimodel oleh Nabi Daud alaihissalam. Bahkan senjata pemungkas pertama yang terbuat dari besi, yang berbeda dengan sebelumnya, adalah senjata yang dibuat oleh Nabi Daud alaihissalam dan berhasil menumbangkan Raja Jalut ketika terjadi peperangan antara pasukan Raja Talut dengan pasukan Raja Jalut, dan Nabi Daud sebagai tampil perang tanding dengan Raja Jalut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibunya Nabi Isa alaihissalam, Maryam As-Siddiqah, beliau juga adalah perempuan yang suka beriktikaf. Sebelumnya bapak dan ibu beliau bernazar kalau nanti anaknya laki-laki akan diwakafkan ke Masjidil Aqsa sebagai pelayan dan pembersih di Masjidil Aqsa. Tetapi Tuhan jauh lebih mengetahui, justru yang diberikan kepada bapak ibunya adalah seorang anak perempuan yang kemudian hari dinamakan dengan Maryam. Dan ternyata Maryam justru orang yang sangat telaten dalam mengurusi Masjidil Aqsa, dalam bersihkan Masjidil Aqsa. Nah, salah satu di antara yang dipercayakan untuk bertanggung jawab terhadap Maryam adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria setiap hari beliau mengontrol Maryam, dan setiap kali beliau masuk ke dalam ruangan i'tikafnya, yaitu mihrabnya, ada suatu kejadian ajaib, kejadian aneh yang didapatkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Di ruangan tempat i'tikafnya Maryam itu tidak pernah kosong dari makanan. Bahkan yang anehnya, kalau musim panas, justru buah-buahan musim dingin yang ada di ruangannya Maryam.
Sebaliknya kalau musim dingin, justru buah-buahan musim panas yang ada di ruangannya Maryam. Itu menunjukkan bahwa buah-buahan yang ada, makanan yang ada di situ, bukanlah dibawa oleh orang tempatan. Itu berarti dari tempat yang jauh, tempat terjadinya musim dingin maupun musim panas. Yang membawanya tidak lain adalah malaikat yang menyiapkan untuk Maryam. Setiap kali Nabi Zakaria alaihissalam masuk ke ruangannya Maryam, menemukan buah-buahan, menemukan makanan, selalu beliau bertanya, "Anna laki hadza?" Ini Maryam, dari mana ini buah-buahan? Dari mana ini makanan? Nah, kontrol seperti ini sebenarnya yang sudah mulai hilang dalam kehidupan kita sekarang ini. Mungkin suami gajinya hanya 5 juta, datang ke rumah membawa duit 10 juta, istri tidak pernah lagi mempertanyakan, "Anna laka hadza?" Suamiku, ini dari mana? Istri juga bawa barang-barang yang tidak pernah diberikan oleh suaminya. Sang suami juga jarang mempertanyakan, "Anna laki hadza?" Dari mana ini? Apalagi anak-anak kita terkadang mungkin bawa barang baru masuk ke rumah, semestinya ibu bapaknya juga mempertanyakan, "Anna laka hadza?" Dari mana barang ini kamu ambil? Nah, setiap kali ditanya, selalu jawabannya Maryam. Qalat hiya min indillah. Semua makanan yang ada di sini, hidangan yang lezat-lezat, buah-buahan dan seterusnya, min indillah, itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi itu terjadi karena Maryam adalah salah seorang di antara uh, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang gemar melakukan i'tikaf. Dalam arti ketika dia beribadah, dia memutus hubungannya dengan dunia luar. Yang menjadi masalah kita sekarang ini, ketika masuk di masjid pun handphone kita masih terkadang berdering. Yang semestinya ketika kita masuk dalam masjid, seluruh kaitan kita dengan dunia luar itu dihentikan sama sekali. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita umat Islam? Kita umat Islam ada beberapa itikaf. Pertama adalah di 10 terakhir bulan suci Ramadan ini. Tetapi sesungguhnya bagi kita umat Islam, itikaf itu bukan hanya 10 terakhir bulan suci Ramadan. Tetapi kita boleh itikaf kapan saja setiap kali masuk ke masjid. Ini adalah sebagai suatu perimbangan bahwa di luar sana orang-orang yang mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala juga gemar untuk melakukan itikaf. Kalau mereka saja yang menyembah bukan kepada Allah, i'tikaf memutus mata rantai hubungannya dengan dunia luar, apalagi kita umat Islam diharapkan seperti itu. Kita bisa melihat misalnya bagaimana istilah i'tikaf itu dipakai juga pada agama yang lain. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mempertanyakan kepada bapaknya, beliau mengatakan, "Mahati tamathillati antum laha akifun." Apa-apaan ini wahai bapakku? Kenapa kalian i'tikaf berdiam diri memutus hubungan dengan dunia luar di depan patung yang tidak memberikan apa-apa? Dalam Al-Quran juga terekam bagaimana umatnya Nabi Musa alaihissalam yang baru saja diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun, tiba sampai di suatu desa, mereka melihat ada orang menyembah berhala, mereka juga meminta untuk dibuatkan berhala. Istilah yang dipakai di situ juga istilah itikaf. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumi ya'kufuna ala asnamin lahum. Ya'kufun ini dari kata itikaf. Ketika Bani Israel melewati laut, selamat, menemukan suatu kampung atau desa, ada orang yang itikaf di depan patung-patungnya. Mereka mengatakan, "Ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Wahai Musa, buatkan juga kami patung-patung sebagaimana mereka memiliki tuhan-tuhan. Lalu Nabi Musa mengatakan, "Innakum qaumun tajhalun." Sesungguhnya kalian ini adalah orang jahil, baru saja menyaksikan dengan mata kepala bagaimana Allah menyelamatkan kita, menenggelamkan Firaun bersama dengan bala tentaranya. Tiba-tiba kalian sekarang ini minta lagi menyembah berhala dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, setiap kali kita masuk masjid, sesungguhnya bukan hanya salat jamaah kita dapat, tetapi kita semestinya berniat untuk i'tikaf. Dalam arti kita sudah berhenti membicarakan masalah-masalah keduniaan, sudah berhenti berbicara tentang hubungan dengan dunia luar. Handphone kita simpan dan sebagainya, kita fokus betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam salah satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dijelaskan bahwa barang siapa yang datang ke masjid untuk salat,
lalu ia itikaf selama dia masih ada wudunya di situ, selama itu pula ada malaikat yang mendoakannya, Allah maghfir lahu warhamhu, ya Allah, ampunilah orang yang sedang itikaf ini, ya Allah, berilah rahmat kepada orang yang itikaf ini. Nah, oleh karena itu kita semestinya setiap kali kita masuk ke masjid, kita niatkan diri kita untuk itikaf. Dan setiap kali batal wudhu kita, kita keluar berwudhu, kita memulai lagi itikaf kita yang baru. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu itikaf yang pahalanya sama seperti pahala umrah. Ketika penduduk Madinah kemudian protes kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa penduduk Mekah itu lebih banyak pahalanya karena setiap saat boleh umrah. Lalu baginda Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang berwudu di rumahnya, lalu ia melangkahkan kakinya pergi ke Masjid Quba, salat 2 rakaat akan diberikan pahala sama seperti pahala umrah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah memprediksi lebih jauh lagi, sebab seandainya baginda Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, pasti kita juga mempertanyakannya bahwa kita ini di bangsa Indonesia ini, di Sulawesi ini kalah dengan orang Mekah, ada umrahnya, kalah dengan penduduk Madinah karena ada Masjid Kubanya. Lalu Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang datang ke masjid, salat subuh, lalu kemudian dia itikaf menunggu sampai terbitnya matahari, lalu kemudian dia salat sunat 2 rakaat, maka diberikan pahala juga sama seperti pahala umrah. Nah, oleh Imam Al-Ghazali 2 rakaat ini dikatakan sebagai salat sunat isyraq yang berbeda dengan salat sunat duha. Meskipun para ulama yang lain menyamakan saja bahwa di pagi hari itu salat sunat yang dilakukan adalah salat sunat duha. Nah, semoga dengan penyampaian yang singkat ini kemudian kita membiasakan diri setiap kali kita masuk ke masjid, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama adalah kita duduk dan niat untuk itikaf, sehingga bukan hanya salat jamaahnya kita dapat pahala, tapi kita juga kemudian mendapatkan pahala itikaf. Yang kedua adalah sedapat mungkin ketika kita masuk di masjid, kita memutus mata rantai kita dengan hubungan dengan dunia luar. HP kita simpan, tidak perlu lagi kita buka-buka, apalagi ketika ada orang sedang ceramah lalu membuka HP di belakang. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua di bulan suci Ramadan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala ibadah puasa, pahala salat, dan juga sekaligus pahala iktikaf kita. Saya kira itu yang sempat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.